Assalamualaikum Bang Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kenapa harus podcast? Kehadiran Kasatpol PP Kota Banda Aceh. PLT Kasatpol PP. Jadi ini orang nomor 1 di Satuan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Bang. Iya. Nah, hari ini kita tetap seperti biasa ngobrol nggak pakai masker. Kenapa? Karena kita udah tes lagi sebelum kegiatan ini, sebelum podcast ini kita tes dulu dan hasil kita alhamdulillah masih negatif. Kita udah vaksin ya, Bang? Udah. Aku udah vaksin juga, Bang Heru juga wajib vaksin sebelumnya. Jadi Bang Heru, selamat datang di Kenapa Harus Podcast. Nah, Bang Heru, jadi Kenapa Harus Podcast itu programnya dari kami mengundang seperti Bang Heru untuk cerita-cerita, sharing-sharing sama kita tentang instansi Bang Heru dalam hal ini Satpol PP dan WH nih, Bang. Nah, Bang Riki ada beberapa pertanyaan mungkin nih, Bang, yang mungkin dari netizen di luar sana juga ingin tahu karena kita kan Aceh nih, Bang. Aceh ini kan ada kanun spesial istilahnya lah. Nah, garis besar pekerjaan Abang di Satuan Abang nih, karena Abang juga memegang 2 satuan ya. Apa nih, Bang, garis besar pekerjaan Abang di Satuan Abang? Ya, ini Abang memimpin Satpol PP dan WH. Gimana nih, Bang? Ya, Satpol PP terdiri dari 2 unsur. Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Oke. Jadi WH itu untuk kanun jinayahnya. Kalau Pol PP-nya untuk kanun Trantibum. Oke. Apa tuh, Bang, Trantibum? Ketentraman dan ketertiban umum. Oke. Jadi kita melaksanakan tugas tupoksi utamanya, tugas pokok fungsinya terkait dengan penegakan perda. Kalau di provinsi luar kita di kanun, terus peraturan kepala daerah dalam hal ini perwal, kok ada yang perbub gitu. Terus terakhir perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat tuh Linmas. Oke. Linmas Gampung, itu dari kita juga. Gajinya double nih, Bang? Enggak. Jadi kan secara kerjanya kali 2 nih, Bang. Gajinya nggak double? Enggak ada. Berarti lebih kepada hati Bang Heru nih. Walaupun dikasih beban 2, tetap Bang Heru maksimal ya, Bang ya. Iya, walaupun nggak digaji 2 kali, Bang ya. Oke, Bang Heru. Abang punya nggak strategi dalam memimpin di lapangan nih? Karena identiknya nih kalau misalnya kayak Satpol PP menertibkan pelanggar di lapangan tuh sering bentrok, Bang ya. Nah, strategi Abang nih supaya tim Abang dari Satpol PP dan WH sendiri ketika berhadapan dengan pelanggar di luar sana supaya nggak bentrok, gimana tuh, Bang? Ya, kalau yang hari-hari biasa kita lakukan patroli, pengawasan, nanti mungkin ada penindakannya. Penindakan itu yang terakhir. Yang terakhir, tapi kita sebelum kita laksanakan misalnya mau penertiban PKL di kawasan jalan A misalnya. Nah, di kawasan jalan itu kami itu melaksanakan dulu sosialisasi. Abang ngasih tahu dulu ke mereka tuh, Bang. Misalnya bersurat atau gimana tuh, Bang? Kalau surat, masyarakat sudah tahu bahwa yang digunakan PKL itu identik penggunaan ke sarana publik. Publik ya. Oke. Apakah di badan jalan, apakah di drainase, di trotoar yang memang bukan peruntukannya. Oke. Nah, kita halu-halu barang 2-3 minggu itu. Oke. Jadi satu kawasan, sepanjang jalan itu. Dan kita memberikan pemahaman bahwa yang sebenarnya yang dilakukan PKL tadi ini adalah yang keliru. Karena dia yang tidak menggunakan semestinya fasilitas itu. Oke. Kita berikan pemahaman bahwa ini adalah punya haknya bersama. Ada beberapa titik yang udah kita lakukan itu bahkan mereka menyadarinya sendiri dan mereka akan pindah dari situ. Karena kita sudah berulang kali kita sampaikan dan kita tidak akan melakukan tindakan tanpa ada peringatan.
Oke. Kita ingatkan dulu tuh. Oke. Berarti memang harus dikasih tahu dulu, dikasih tahu lagi. Iya. Setelah itu kalau memang masih juga di situ, Kita akan melakukan pembinaan dalam arti misalnya ada gerobaknya, kita angkat dulu ke kantor. itu nggak dirusak tapi Bang ya. Enggak. Nah, itu maksudnya cara Abang memindahkan gerobak itu sendiri ataupun pedagang-pedagang jajan apa namanya? Barang-barang yang dijual di situ gimana tuh Bang biar nggak Ya. bentrok juga. Kebanyakan para pelanggar PKL ini juga memahami, tahu dia bahwa dia posisinya salah. Salah, oke. Karena kenapa? Dia sendiri kita tidak ada bekerja itu memang menzalimi. Kita tahu dengan mereka cari rezeki. Artinya dan kita sangat percaya rezeki itu sudah diatur. Jadi kalau memang Bapak Ibu menggunakan sarana publik, kita jelaskan bahwa di sini punya hak-hak orang lain. Dan notabene-nya mungkin dia sendiri yang menzalimi orang lain karena nanti akan kemacetan. Nanti di situ pejalan kakinya nggak bisa dipakai. Drainasenya harusnya bisa airnya ngalir, tahu-tahu ada di situ tumpukan sampah, jadinya kayak banjir. Mengakibatkan hal tersebut juga Banyak gitu. efek-efeknya. Tapi kalau dipahami saling kerjasama yang baik, ya insya Allah nggak ada kita gesekan. Hal yang berbahaya buat mereka sendiri mungkin Bang ketika dia berdagang gitu. Iya kita kan kasih tahu. Pertama di pinggir jalan, yang notabene-nya udah membuat kemacetan. Kedua keselamatan dia sendiri juga berbahaya gitu. Artinya gimana maksudnya? Ya mungkin ada kendaraan yang mungkin ini apakah nanti dianya sendiri ketabrak mungkin, keserempet atau apa. Karena dia itu fasilitas publik tadi Bang ya. Jadi kan contoh misalnya di badan jalan itu di pinggirnya dia ada gerobaknya. Nah, ini kan jadi mengganggu yang lainnya. Apakah mungkin pas jam kerja kemacetan, terus jam pulang kerja. Nah, ini juga menjadi kemacetan. Kita memberikan pemahaman itu. Dan alhamdulillah saya tuh pernah beberapa kali itu memahami dan dia akan pindah sendiri. Maksudnya gimana memahaminya itu? Memahami bahwa oh ya dia keliru dia. Salah dia menggunakan posisi di tempat-tempat yang fasilitas umumnya. Nah, dia pindah sendiri dan kita sampaikan kalau memang nggak bisa dipindah ya kita yang pindahin, kita bantuin pindah gitu. Artinya penyitaan tadi itu adalah bantuin pindah. Iya, artinya gini, kita kadang-kadang kita lakukan pembinaan, kita bawa ke kantor gerobaknya, dinaikin ke dalam mobil truk ya, oke. Habis itu setelah itu dia nanti kalau SOP kita 1x24 jam boleh diambil oleh si pemiliknya tadi. Okay. Tapi dengan ada di situ surat pernyataan kita sampaikan. Kalau ini terjadi lagi berarti akan benar-benar kita sita gitu. Oh, berarti untuk kali yang pertama si pelanggar tadi disita alat barangnya, kemudian 1x24 jam boleh ambil. Boleh ambil. Karena kita memberikan pencerahan bahwa kenapa nggak boleh di sini gitu. Oke. Bila dilakukan lagi terkait dengan orang yang sama lagi, itu kita sampai 3 kali kita berikan kesempatan. 3 kali, oke. Jadi tidak serta-merta misalnya kita ini gerdak-geduk itu langsung eksekusi itu enggak. Kita juga memahami tadi konsepnya kita di lapangan saya sampaikan ke personil asal bahwa kita mau jalan rutin, kita apel, kita sampaikan bahwa kita memang tetap harus santun, menyampaikannya humanis, kita juga tegas juga dalam bertindak. Nah, jadi jangan yang harusnya biasa kita lakukan ini kita abaikan dan langsung kita tindak itu ya nggak manusiawi juga. Tetap ada dulu persuasif ya Bang ya. Persuasif dulu, tapi kalau misalnya tetap nggak mau dengar juga gitu Bang ya mau nggak mau karena hukum harus ya karena begini ya ini kita yang bukan mengatur ya, menata ya. Karena ada beberapa yang tempat-tempat strategis yang mungkin menjadi ikonnya Kota Banda Aceh. Kita juga malu dengan mungkin ada tamu-tamu datang melihat, misalnya contoh di depan Masjid Raya banyak PKL-nya, itu kan sudah. Oh iya benar-benar kayak mengganggu keindahan juga jadinya Bang ya. Oke. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Pamong Praja dalam penertiban itu tidak semesta-mesta, maksudnya dia langsung datang mengobrak-abrik semua enggak ya Bang ya, enggak seperti itu ya. Jadi mereka itu sudah melakukan sosialisasi sebelumnya berkali-kali. Namun pada akhirnya sosialisasi itu harus ditegakkan secara hukum kalau memang mereka tidak mau ikut dengan aturan tadi Bang ya. Oke. Bang, Ricky nih baru-baru ini kan juga sering lah lihat-lihat di internet.
di luar kota Banda Aceh nih ya, di luar kota Banda Aceh. Jadi ada Satpol PP itu yang memukul tuh bang. Nah di lapangan kan dia kayak arogan gitu, mungkin lebih kayak oknum sih bang ya. Nah apa nih yang akan abang lakukan ketika anggota abang melakukan hal seperti itu di lapangan tuh bang? Iya, kita sudah mewanti-wanti terkait dengan oknum ya, oknum yang di luar kota Banda Aceh. Dengan notabene-nya kita juga terbawa imbas bahwa itu satpol, nama satpol PP-nya sendiri nih ya bang ya. Sebelum kita laksanakan ke lapangan, tetap tadi pengarahan itu tetap kita ingatkan. Dan saya sudah mewanti-wanti dengan personil khususnya di Banda Aceh ini, tidak diperkenankan memang untuk kekerasan. Oke. Bukan zamannya lagi untuk seperti itu. Artinya masyarakat pun sudah tahu. Masyarakat punya tahu, oh kalau misalnya pakai masker, pakai gitu. Karena yang kita sampaikan ini untuk dianya sendiri, bukan untuk kita. Makanya kita saling sama-sama menjaga. Selama saya di Satpol PP Hani di Kota Banda Aceh, saya di akhir 2019 waktu itu, nggak ada yang saya melihat seperti itu. Dan memang tetap kita setiap malam kita wanti-wanti jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena memang nggak mau juga lah ya kita ribut-ribut bang ya. Iya kan, capek kalau ribut-ribut. Kita alhamdulillah begitu kita sampai di lokasi itu, kita turun, kita cuman ingatkan dan alhamdulillah terakomodir yang kita sampaikan. Karena begitu tadi, Bang Heru ini memimpin satuannya dengan hati bang. Iya, artinya sudah memang zamannya lagi dengan seperti itu. Kita tetap humanis, kita sampaikan yang ini loh kalau kenapa begini, ini begini gitu. Abang menyampaikan fakta-faktanya juga. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya memang kalau memang misalnya ada juga anggota dari abang, apakah abang akan memberikan sanksi tegas ke dia ataupun peringatan selanjutnya gimana tuh bang? Iya. Artinya kemarin kami juga ada yang beberapa yang seperti itu. Kita evaluasi. Pertanyaannya memang ada nggak yang melakukan kekerasan, apakah mungkin mencubit atau apalah yang ini. Saya sampaikan kalau memang ini harus kita evaluasi di regu itu. Oh, dia beregu-regu dia. Beregu-regu itu. Artinya kita evaluasi untuk memang tahap pembinaan. Karena saya sampaikan ini betul nggak dulu sebelum kita misalnya ini betul apa memang terjadi seperti ini. Ya gitu personil harus bertanggung jawab juga. Jadi kita melihat itu, bahkan kemarin kita keluarkan personil itu. Oh, langsung dikeluarkan bang ya? Iya. Dipecat dari satuan? Iya. Artinya karena kita dari awal sudah kita ingatkan. Kita melakukan pengawasan, kita mengevaluasi atau kita melakukan sosialisasi tadi ini. Tetap kita dengan yang kata-kata santun lah. Persuasif tadi bukan? Iya. Ketika ada bentrok di lapangan, apakah abang akan stand ataupun menarik pasukan bang? Ya, jadi contoh kemarin waktu kita pemindahan pasar itu mungkin beredar di media sosial, itu sudah wanti-wanti tuh. Bahasanya kita memang counter aja, jangan ada juga kita lakukan perlawanan. Artinya bukan juga kita semampu kita, karena sekarang ini beda, bukan kayak zaman dulu gitu. Sekarang ini memang semuanya sangat berhati-hati. Jadi kemarin pas memang harus kita jalan, begitu memang ada perlawanan, kita dulu bertahan dulu. Kuda-kuda dulu bang. Iya, bertahan dulu, jangan ada sampai hal keluar juga dengan kita perlawanan. Dan alhamdulillah begitu pas kita nggak ini ya sebelah sana juga mengerti gitu. Oh gitu. Jadi bukan maksudnya kita kayak misalnya ini berantem nih, mukul terus sampai babak belur gitu. Padahal kita kan sudah bertahan. Ya, bertahan. Artinya bertahan tuh sudah artinya bukan kita dalam hal ini kalah gitu. Ini bukan pertandingan gitu. Bukan pertandingan siapa menang siapa kalah, tapi kita juga menjaga kewibawaan bahwa pemerintah itu bukan yang lemah. Ya, bukan lemah tapi juga bukan ditakuti, distreng gitu bang ya. Jadi untuk ini enggak. Oke, berarti dalam kondisi kalau memang ada penyerangan sebisa mungkin abang akan bertahan dulu. Nah, walaupun memang nanti pada akhirnya kita akan menarik undur namanya pasukan ya bang ya. Kalau memang sudah itu artinya abang lebih kayak menghindari keributannya ya bang ya. Bukan juga
Karena begini, menurut saya pribadi, tetap saya bekerja itu mencari saudara. Oke. Bukan cari musuh. Jadi semua ini saudara kita. Siap. Mungkin waktu pas kita sosialisasi tadi, mungkin itu yang nggak sampai substansi yang kita sampaikan. Jadi kalau kita sudah duduk gini dengan terbuka mata hati segala macam, itu hal yang kemarin menggerutu mungkin di hatinya. Ada hal apa mungkin bisa dia sampaikan. Karena saya juga punya pengalaman bukan di Satpol, waktu saya di camat juga menyelesaikan masalah tapal batas Gampung gitu. Oh berarti Bang Heru ini sebelum ke Satpol PP pernah jadi camat juga Bang? Oke. Jadi pengalaman beliau untuk memimpin masyarakat itu sebenarnya udah banyak. Jadi ketika di camat juga yang dihadapi kan nggak semudah yang dilihat Bang ya? Itulah makanya. Jadi beliau ini sudah banyak ujian, banyak cobaan juga, jadi sudah banyak strateginya untuk menyelesaikan masalah Bang. Kalau sebisa mungkin tidak bentrok Bang ya. Oke. Bang, terakhir nih Bang. Apa nih pesan Abang kepada pesan Abang kepada para pedagang kaki lima nih seputaran Kota Banda Aceh ya Bang ya, yang masih belum taat dengan aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh? Ya, kami tetap menyampaikan, karena kita mayoritas memang besar Muslim, itu pasti kita sampaikan rezeki itu sudah ada yang ngatur. Mau dipaksakan juga mungkin berjualan di marka jalan, mungkin dalam kurun waktu 1 jam nggak dapat juga 10 juta, kan begitu. Makanya saya sampaikan rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi nggak perlu kita harus memaksakan kehendak, harus ke depan sekali misalnya. Karena juga kita sampaikan tadi, ada hak-hak orang lain juga yang terzalimi. Jadi kita harapkan kepada semua PKL di Kota Banda Aceh ini, tolong bantu pemerintah kota dalam hal ini untuk kita jadi tertib, kita jadi nyaman, terus kota kita tidak kumuh. Kan artinya kita sama-sama jaga. Kalau banyak juga tamu-tamu ataupun memang turis-turis datang ke Banda Aceh kan banyak efeknya. Ya setidaknya juga jajanannya juga laku gitu. Dan itu memang beberapa konsep di kota-kota yang memang kita lihat itu yang tidak ada kalau beberapa kota misalnya ada kabupaten itu dia punya ikon tersendiri mungkin di kalau kita ini nggak ada, kota jasa, perdagangan dan jasa. Kita tidak ada hasil alam lah. Iya, jadi memang mungkin orang datang ke sini kenyamanan. Habis itu bisa mungkin lihat keindahan beberapa wisata. Dan kita harapkan kan itu datang kembali gitu. Dia bawa uang banyak membelanjakan di sini, kan ada tiap malam yang dihasilkan, misalnya kayak souvenirnya laku, makanan-makanan khas-khas kuih-kuih Acehnya gitu. Pun kalau misalnya ditindak pembongkaran tempat, biasanya mereka direlokasi ya Bang ya? Iya, kita juga nanti pasti Pemko itu memikirkan. Ini kalau nanti ini di sini nih bagaimana? Ini nanti di sini bagaimana? Kita sudah memikirkan yang minimal itu kalau kita sudah didiskusikan, itu mungkin ada jawaban. Artinya kita juga nggak mungkin langsung bertuburkan terus. Karena kadang-kadang di pasar anak istri Abang juga belanja di situ ya Bang ya? Ya pastilah. Jadi kalau misalnya pun kita ribut sama mereka, artinya Bang kayak kita ribut dengan keluarga, dengan saudara sendiri ya Bang. Karena kan memang pasar itu kan sarana publik juga. Benar Bang. Jadi kalau memang biasanya kalau udah pasarnya sehat, bersih, itu pasti yang lain-lainnya ngikut. Oke. Jadi Bang Heru ini ingin pasarnya itu supaya nggak kumuh, supaya bersih, jadi semuanya jadi kelihatan rapi. Iya. Jadi untuk kita semua juga di warga Kota Banda Aceh Bang ya. Oke Bang Heru, terima kasih banyak nih Bang udah hadir di acara podcast kita Bang, di Kenapa Harus Podcast. Mungkin di waktu kedepannya lagi Bang, kita bisa sharing-sharing cerita-cerita lagi tentang Satpol PP Bang ya. Dan harapan kami sebagai warga Kota Banda Aceh nih Bang Riki, supaya tim Abang Satpol PP Kota Banda Aceh lebih giat lagi bekerja, lebih semangat lagi bekerja Bang. Kita jaga kesehatan juga, lebih mengutamakan azas kekeluargaan ya Bang ya. Tidak seperti di luar sana ya Bang. Kita di Aceh ini kekeluargaannya dekat sekali ya Bang ya. Jadi Kasatpol PP Kota Banda Aceh akan memberikan hal yang paling baik kepada satuannya supaya tidak terjadi bentrok di
lapangan mungkin Bang ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman semuanya untuk kegiatan podcast kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.